Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Selamat Hari Raya Paskah, puji dan syukur. Ketong tahun ini kembali merayakan Hari Raya Paskah dan ketong masih ada di minggu-minggu Raya Paskah. Puji Tuhan, ketong sudah melewati berbagai minggu sengsara sampai ketong merayakan Paskah. Bahkan beberapa hari yang lalu ketong sama-sama mengikuti prosesi pawai Paskah Pemuda Sinode Gemit, Sinode Gemit. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-15. Namun sebelum itu, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Di bawah perikop dusta Mahkamah Agung. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu dalam masa Raya Paskah. Kita menikmati masa Raya Paskah dengan berbagai perayaan akan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi saya mau bilang, apakah Bapak Mama percaya bahwa ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Apakah Bapak Mama percaya bahwa setelah kematian Yesus Kristus Ia lalu bangkit? Ataukah ketong semua masih ada dalam keraguan yang sama tentang kebangkitan Yesus Kristus, namun tetap merayakannya? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang ketong baca dalam firman pada pagi hari ini, saya mau bilang bahwa kita sudah membaca, mendengar, menonton, melihat, dan mengkonsumsi, bahkan kita menjadi pemeran di dalam drama-drama Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa ada begitu banyak kejadian-kejadian yang kita rasa sebenarnya aneh kalau kita menjadi anak manusia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kebangkitan Yesus Kristus secara khusus, kita melihat bahwa Yesus Kristus
disalibkan hingga kematiannya. Dan kematian itu ia dibawa ke dalam kuburan dan ditutup. Tetapi sesuatu yang sungguh amat besar terjadi, yaitu batu itu terguling dan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Sebuah keajaiban yang tidak pernah dapat terselami oleh akal sehat manusia. Kenapa? Yang pertama, digambarkan oleh Alkitab bahwa batu itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat. Yang kedua, bagaimana begitu banyak serdadu-serdadu yang menjaga kuburan itu, tetapi tidak melihat satupun kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, dan bagi saya ini yang terakhir, bagaimana anak manusia itu bisa bangkit dari kematiannya. Tentu berita-berita tentang kebangkitan Yesus Kristus akan disuarakan, tetapi bukan tentang kebangkitan, melainkan tentang pencurian mayat Kristus. Seperti apa yang Kotong bacakan pada pagi hari ini, Kotong mendengar, membaca betul bahwa serdadu-serdadu mau itu dibayar untuk menyampaikan berita palsu tentang murid-murid yang mencuri mayat Yesus Kristus. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah murid-murid sedang mengalami duka besar dan menunggu kapan kebangkitan Yesus Kristus itu datang. Bahkan sampai kepada Yesus Kristus mengunjungi mereka untuk pertama kalinya. Berita hoaks ini menjadi berita yang sangat menggemparkan, bahkan sampai detik saat ini. Bahkan sampai detik saat ini masih ada orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan perayaan yang cukup besar di lingkup Sinode Gemit. Kita merayakan prosesi Paskah Sinode dengan begitu meriah dan begitu luar biasa. Tetapi apa artinya kita merayakan kemeriahan yang begitu besar tanpa kita menyelami tentang kebangkitan Yesus Kristus itu, tanpa kita percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus itu? Apakah perayaan Paskah itu cuma formalitas semata bagi setiap umat Kristiani, bagi orang-orang Sinode Gemit? Ataukah kita benar-benar secara tulus merayakan kebangkitan Kristus dengan menari-nari dan menyambut Sang Kristus yang telah bangkit kembali untuk hidup bersama-sama dengan kita? Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, berita-berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang kematian Yesus Kristus yang tidak ada bangkit-bangkitnya lagi, berita-berita penipuan lainnya tentang Kristus itu akan terus merajalela di dalam kehidupan dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, dan itu akan terus berlanjut dan terus ada. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita memberikan tanggapan yang benar tentang itu semua, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita renungkan pada hari ini? Bayangkan saja, Yesus Kristus melalui firman-Nya pada pagi hari ini menyatakan bahwa setiap ciptaannya bisa saja berpotensi menipu satu dengan yang lain menggunakan namanya. Selamat berefleksi, selamat merayakan Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus mencukupkan kita semua. Sampai jumpa.